Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku. Masih membahas tentang filsafat pendidikan dengan materi yang ke-13, yaitu aliran-aliran filsafat. Yuk simak videonya. Aliran-aliran dalam filsafat. 1. Materialisme. Paham atau aliran ini menganggap bahwa di dunia ini tidak ada yang lain selain materi atau alam dan dunia fisik. Kehadiran aliran ini mendapat pertentangan yang keras dan hebat dari berbagai agama di mana-mana. Pertentangan ini terjadi karena pada abad ke-19, paham tersebut tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis yang sudah yakini mengatur budi masyarakat. Tokoh-tokoh aliran ini analah Anaximenes, Thales, Anaximandros, Demokritos, Lemaitre, Thomas Hobbes, Spencer, Feuerbach, dan Karl Marx. 2. Dualisme atau realisme. Dualisme merupakan aliran atau mazhab yang memandang alam ini terdiri atas dua jenis hakikat, yakni hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua jenis hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama asasi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam. Dualisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui dalam diri manusia dan di realita di luar manusia. Para filsuf dari aliran dualisme atau realisme ini antara lain adalah Plato, Descartes, Aristoteles, Venner, Leucippus, Arnold Gelling, Anaxagoras, Dougal, dan Schopenhauer. 3. Empirisme. Aliran ini ingin mencari dasar yang kokoh bagi pengetahuan yang benar. Kita juga mengenal empirisme radikal yang berpendapat bahwa semua pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman indrawi. Apa yang tidak dapat dilacak dalam pengalaman indrawi dianggap bukan pengetahuan. Pengetahuan rasional yang murni atau pengetahuan empiris yang murni tidak mungkin ada tanpa kehadiran yang lain. Semoga empiris tidak mungkin mengklaim suatu pengetahuan tanpa suatu asumsi dasar yang mendahulunya, dan ini dapat ditemukan dalam akal budi atau pikiran manusia. Justru akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh melalui pengalaman. 4. Rasionalisme. Aliran rasionalisme berpendapat bahwa hanya semata-mata dengan akal seseorang bisa sampai kebenaran yang sejati. Mardatila 2013. Dengan kata lain, rasionalisme adalah aliran berpikir yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar mengandalkan akal, dan ini menjadi dasar pengetahuan ilmiah. Mereka memandang pengetahuan yang diperoleh melalui indera bukan dalam arti menolak nilai pengalaman dan melihat pengalaman melulu sebagai perangsang bagi akal atau pikiran. 5. Positivisme. Aliran positivisme selalu berpangkal pada apa yang telah diketahui, yang faktual dan positif. Semua yang diketahui secara positif adalah semua gejala atau sesuatu yang tampak. Karena itu mereka menolak metafisika. Yang paling penting adalah pengetahuan tentang kenyataan dan menyelidiki hubungan-hubungan antar kenyataan untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan bukannya mempelajari hakikat atau makna dari semua kenyataan itu. Tokoh utama positivisme adalah Auguste Comte. 6. Kritisisme. Pertentangan antara rasionalisme dan empirisme hendak diselesaikan oleh Immanuel Kant yang kemudian dikenal dengan aliran kritisisme. Mardadila 2013 menurut Kant bahwa hanya satu dunia, yaitu dunia yang kita alami. Dalam akal budi setiap manusia sudah memiliki kondisi-kondisi atau faktor-faktor penting yang dapat menentukan bagaimana kita menangkap dunia di sekitar kita. Menurutnya, dalam akal manusia sudah ada kategori, bentuk, atau forma yang memungkinkan kita untuk menangkap benda-benda sebagaimana adanya. 7. Idealisme. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, buruk, benar, salah, cantik, jelek secara fundamental selalu tetap dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Selain itu, nilai ada atau didasari oleh setiap orang apabila orang yang bersangkutan berusaha untuk mengetahui atau menyesuaikan diri dengan sesuatu yang menunjukkan nilai kepadanya, dan orang itu mempunyai pengalaman emosional yang berupa pemahaman dan perasaan senang tak senang mengenai nilai tersebut. Misiono 2018. 8. Renaissance.
Renaissance sebenarnya merupakan aliran yang menghidupkan kembali rasionalisme Yunani. Orientasi pemikiran di abad ini terasa lebih bersifat teosentris daripada bersifat filosofis yang asli. Situasi periode ini justru berbeda dengan abad pertengahan yang memiliki semangat kebebasan. Semangat kebebasan inilah yang pernah terjadi di zaman sebelumnya, tetapi hilang akibat sistem teokrasi yang membelenggu dan memberangus kebebasan. 9. Eksistensialisme. Fokus dari eksistensialisme ada pada pengalaman-pengalaman setiap pribadi atau individu. Secara umum, eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, pengalaman subjektif manusia dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat atau realitas manusia. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Jean-Paul Sartre, Immanuel, Karl Jaspers, Kierkegaard, Gabriel Martin, Rand, Morley, dan Willarjo 2019. 10. Fenomenologi. Edmund Husserl yang dianggap sebagai bapak fenomenologi dan salah seorang filosof paling berpengaruh abad ke-20 mencari hakikat realitas dengan memperhatikan apa yang nyata-nyata menampakkan diri dalam kesadaran atau fenomena. Pendekatan itu kemudian dikritisi oleh Emmanuel Levinas yang dikritiknya pada Husserl adalah bahwa analisis fenomenologis berhenti terlalu cepat sehingga tidak berhasil mengangkat struktur realitas yang sebenarnya. Husserl berhenti pada struktur kebersadaran. 11. Progresivisme. Sumber utama dari aliran progresivisme adalah eksperimentalisme pragmatis John Dewey. John Dewey adalah pendukung utamanya. Baginya, masyarakat demokratis paling kondusif untuk menerapkan metode keilmuan dan menciptakan komunitas demokrasi yang saling berbagi. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan sebagai kehidupan, percaya pada perubahan dan menolak segala macam stabilitas dan fakta absolut. 12. Pragmatisme. Pragmatisme muncul sebagai aliran filosofis di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19. Sebagai tanggapan atas iklim metafisik pada waktu itu yang disibukkan dengan pemahaman dan pembenaran, bagaimana pikiran bisa mewakili, menggambarkan, dan mencerminkan realitas. Pragmatisme menolak argumen lama yang disarankan oleh filsuf rasionalis dan empiris. Sebaliknya, aliran ini berpendapat bahwa pemikiran yang diusulkan harus dilihat sebagai sebuah produk interaksi organisme dengan lingkungan pada dasarnya dan sebagai tindakan. Nah teman-teman, bagaimana? Sudah mengerti bukan tentang aliran-aliran filsafat? Semoga bermanfaat ya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.